Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita. Wanita ni Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak karunia dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pada ini wanita. Salah satunya surga Allah SWT titipkan di telapak kaki daripada ini wanita. Kemudian salah satu jalan kemudahan rizki dari seorang suami adalah dengan keridhaan dan bagian dari senangnya hati seorang istri yang juga bagian dari wanita. Jadi wanita ini Allah SWT ciptakan sangat-sangat spesial. Sangat-sangat spesial. Setelah Allah titipkan surga di telapak kaki dia, kemudian ketika dia menjadi seorang istri daripada suaminya, maka sangat mudah ini wanita untuk masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan dia untuk mudah dalam masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendapatkan keridhaan daripada suami dia. Mendapatkan keridhaan daripada suami dia adalah jalan dia mudah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking spesialnya wanita dalam Islam, Allah telah tetapkan semua pada diri wanita ini bagian daripada aurat. Bagian daripada aurat. Tubuh dia bagian daripada aurat. Lekak-lekuk tubuhnya bagian daripada aurat. Suara dia bagian daripada aurat. Bahkan mata dia pun bagian daripada aurat. Sehingga saking mulianya wanita muslimah, wanita dalam pandangan Islam, maka diibaratkan wanita muslimah ini seperti sebuah intan. Sebuah intan berlian. Ketika ada satu orang hendak membeli intan berlian tadi, maka dia harus menunjukkan keseriusan yang sangat. Keseriusan yang sangat. Kemudian dia harus menunjukkan kemampuan dia untuk membeli daripada intan berlian. Menunjukkan kemampuan dia untuk membeli daripada intan berlian. Kemudian setelah dia menunjukkan daripada keseriusan dan kemampuan dia untuk membeli daripada intan berlian, maka baru boleh dia tadi bertemu ini wanita, kemudian melihat daripada ini wanita, bertemu ini berlian dan melihat daripada berlian tadi. Jadi wanita muslimah ini bukan seperti emas. Bukan seperti emas. Kalau emas ini bebas dipajang di mana saja, bebas dicoba, tidak serius membeli pun bebas mencoba. Contoh, kita datang ke toko emas, melihat satu buah cincin, ya kan? Maka siapa saja boleh lihat daripada ini emas. Kemudian boleh dicoba lagi. Ketika tidak cocok, boleh batal, boleh tidak jadi. Boleh batal, boleh tidak jadi. Nah, ibarat wanita muslimah ini seperti intan tadi. Jadi seorang wanita muslimah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mengenal dengan pasangan dia, maka kemudian pasangan dia menunjukkan keinginan, hasrat untuk menikahi dia, meminang dia menjadi makmum, maka si laki-laki tadi yang hendak menikahi dia harus menunjukkan kemampuan, harus menunjukkan keseriusan, kemudian harus menunjukkan daripada kemampuan. Setelah ia menunjukkan keseriusan dan kemampuan, baru dia boleh melihat daripada ini wanita. Kemudian setelah sah daripada pernikahan, barulah dia bisa daripada memaksimalkan untuk mengeksploitasi ini wanita setelah sah menjadi istrinya. Inilah peribaratan, perumpamaan dari seorang wanita muslimah. Saking mulianya wanita muslimah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, diibaratkan seperti intan. Hari ini banyak wanita-wanita menjatuhkan diri dalam kehinaan, na'udzubillah, dengan adanya pacaran, dalil ta'arufan, perkenalan, tetapi hakikatnya pacaran. Sehingga sebelum akad halal,
sebelum akad pernikahan, maka ini wanita bebas dipandang, na'udzubillah sampai bebas dicoba. Ketika tidak cocok, boleh dibatalkan daripada perjanjian pernikahan. Hari ini dakwah kita wujudkan, dakwah kita usahakan untuk memahamkan ini wanita bahwa mereka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kemuliaan dia, janganlah mereka ini bisa menjadi wanita-wanita yang murahan ataupun gampangan. Karena wanita muslimah ini wanita yang mahalan, sangat-sangat mahal harganya di dunia maupun di akhirat. Maka usaha dakwah diwujudkan, salah satunya usaha Masturo, membawa ini wanita di jalan Allah Subhanahu wa taala, korban di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka paham, agar mereka tahu kemuliaan daripada kehidupan mereka, kemuliaan daripada diri mereka, dan mereka bisa memahami perintah Allah, bisa menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan pahamkan kita, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengamalkan untuk istri-istri kita, anak-anak wanita kita, dan semua umat muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.